Ada seorang jamaah sakit di waktu malam. Malam itu tidak ada lampu. Maka dihidupkanlah lilin. Ketika orang itu sakit, yang mendampingi ada ulama yang akan membimbing baca talqin ikut sunnah Nabi, membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Laqinu mautakum. Talqinkan orang yang mau sakratul maut, la ilaha illallah. Pada saat hembusan nafas yang terakhir, yang keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah. Maka begitu dia meninggal dunia, ulama yang membimbing talqin itu menghembus lilin, sehingga lilin mati dan ruangan pun menjadi gelap. Sanak keluarga masyarakat yang hadir marah. Kenapa lilin dimatikan? Ini orang sedang ramai, ruangan menjadi gelap. Maka ulama menjawab, tadi lilin ini ada pemiliknya. Tadi lilin ini hidup menyala, ada pemiliknya. Pemiliknya itulah dia orang yang sakratul maut tadi. Begitu dia menghembuskan nafas yang terakhir, maka lilin ini sudah berpindah tangan kepada ahli waris. Pemilik lilin ini adalah istrinya. Pemilik lilin ini adalah anak laki-lakinya. Dan pemilik lilin ini adalah anak perempuannya. Dan mereka belum tentu setuju lilin ini kita hidupkan. Itulah mengapa aku menghembus lilin ini mati, supaya kita tidak memakai barang haram. Karena memakai barang yang pemiliknya tidak izin berarti haram. Semua yang hadir terdiam. Ternyata sedetik setelah nafas berhembus, lilin bukan lagi punya kita. Surat tanah kita sudah menjadi milik ahli waris. Surat rumah, STNK BPKB, akte notaris, cincin gelang emas, tabungan, semua sudah berpindah tangan. Dan itulah malam yang terakhir kita. Di rumah yang kita membeli tanahnya, kita menggambarnya, kita mencari arsiteknya. Rumah yang kita idam-idamkan, yang kita tunggu-tunggu selesai supaya cepat pindah. Rupanya itulah malam terakhir. Sedetik setelah napas berhembus terakhir, jantung tidak lagi berdenyut dan berdetak. Kalau jantung sudah tidak berdenyut, maka darah membeku. Kalau darah membeku, maka tidak ada oksigen yang naik ke otak. Maka darah kalau sudah membeku, dia pun akan membusuk. Kawan, sahabat, handai tolan, anak, menantu, semua datang. Mereka melaksanakan sholat jenazah. Setelah itu mereka pun memasukkan kita ke liang lahat. Setelah itu mereka tutup, mereka timbun, mereka injak, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Proses yang pertama terjadi adalah kaku. Siku-siku, semua tulang-tulang tidak lagi bisa dibengkokkan. Itulah kenapa orang yang meninggal dunia langsung tangannya dibuat bersedekap. Karena kalau sudah sekian jam yang pertama terjadi adalah kaku seperti kayu. Tangan, leher, kaki tak dapat lagi bergerak karena darah sudah membeku. Proses yang kedua adalah pembengkakan. Karena di dalam badan ada gas, maka ketika itu mulailah membengkak. Itulah kenapa bangkai ikan hiu yang ada di tengah laut tidak boleh disentuh karena dia akan meledak. Maka manusia yang ada di dalam tanah, wajahnya membengkak. Kulit kepalanya mulai membengkak. Usus mulai keluar bakteri-bakteri, kuman-kuman. Lalu kemudian membengkak. Setelah kaku kemudian membengkak. Setelah membengkak kemudian memecah. Maka kulit kepala yang dipakai dengan sampo, sabun, pagi, petang, siang, malam, mandi, bersih. Kulit kepala mulai mengelupas. Kuku-kuku yang selama ini dibawa ke tempat untuk membersihkan, khusus kuku bagi orang-orang yang banyak uang dan harta.
kuku mulai lepas dari ujung-ujung jari. Karena kulit mulai mengelupas. Perut mulai menggelembung. Usus-usus membengkak. Lalu kemudian perut pun pecah. Pori-pori membesar. Lalu kemudian kulit mengelupas. Warnanya warna hitam lebam. Lalu kemudian cacing, belatung, ular, kalajengking berdatangan. Kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan satingcan. Mana orang kaya, mana pejabat, mana yang ganteng, mana rakyat jelata, sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pada akhirnya semua makhluk yang ada di dalam tanah, yang menjijikkan, yang tidak pernah tersengat matahari, yang tidak bermata, tidak bertelinga, tidak bertangan, tidak berkaki, merekalah yang menikmati jasad manusia yang selalu dipoles, dimanjakan, dijaga, dipelihara, dimandikan, dibersihkan. Pada akhirnya ia hanyalah menjadi santapan cacing, ular, ulat, belatung. Berubah tulang belulang, rambut dan tulang lama sesuai dengan kadar tanah. Ada tanah bebatuan, ada tanah gambut, ada tanah kapur. Pada akhirnya kita hilang. Cerita tinggal kenangan semata. Kalau pernah kita membawa anak ke masjid, lalu kemudian di tengah petang sangat matahari tenggelam, nampak ufuk merah di sebelah barat, dia ingat setiap maghrib ayah membawa. Dia pun dengan meleleh air mata dia datang ke masjid. Di saat itulah datang setetes dua tetes aliran pahala dari anak yang soleh. Kalau pernah kita bangunkan dia jagakan, kita bawa dia ke masjid untuk beriktikaf. Di tengah malam dia terbangun, terjaga, mau ke toilet. Lalu kemudian dia ingat, dia sempatkan untuk berwudu, sholat tahajud. Dengan meleleh air mata dia berkata, mengadu kepada Allah, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sempat di tengah kesibukan itu kita ajarkan alif bata, surat-surat pendek. Sempat memanggil anak untuk mendengarkan setoran amma yatasaalun. Sempat untuk mendengarkan dia membaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Saat tiba hari Jumat, sempat dia buka Al-Quran. Dia kirim Yasin. Dia baca Qul Huwallah 3 kali. Al-Falaq sekali. An-Nas sekali. Al-Fatihah sekali. Pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi. Ujung Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dia hadiahkan bacaan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Itulah yang sampai ke kita. Kalau sempat dia belikan 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, kosen pintu, kipas angin, kubah masjid, pembebasan tanah semeter 2 meter. Itulah yang akan mengalir hari Jumat, subuh, zuhur, maghrib, isya, Idul Fitri, Idul Adha, tarawih, witir. Bertadarus orang, itulah yang mengalir. Adapun rumah yang kita bangun, sebesar apapun dia, keramiknya impor, arsiteknya datang dari jauh, rumah sudah berpindah tangan ke milik orang lain. Istri hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhur wa 'ashra. Mereka yang suaminya meninggal, maka dia hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu pun dia akan dipinang oleh orang lain. Orang lain akan naik ke rumah. Akan naik. Semua ditinggalkan. Cerita yang lama hilang, muncul cerita baru. Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Pada awalnya manusia ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Singgah sejenak di atas muka bumi. Hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kata Nabi, bainas sittina wa sab'in. Antara 60 tahun, 70 tahun. Itulah umur umat Nabi Muhammad SAW. 34 tahun, 50 tahun setelah itu, rumah kita menjadi milik orang lain. Kendaraan kita menjadi milik orang lain. Berpindah-pindah tangan yang kekal abadi. Ma'akal tafa'afnaita yang dulu dimakan busuk. Wa malabista fa'ablaita yang dipakai lapu. Wa matasaddaqta fa'amdaita yang pernah disedekahkan, yang pernah diwakafkan.
hanya itu sajalah yang menjadi bekal untuk hari esok. Yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ada 3. Maluhu, hartanya, mobilnya, sepeda motornya, kainnya, ikut mengiring. Tapi kemudian mereka akan bawa itu pulang sebagai ahli waris, akan membagi-baginya. Ahluhu, istri, anak, cucu, menantu. Datang mereka beramai-ramai. Kawan, sahabat, jiran, tetangga, handai tolan mengiring dengan lelehan air mata. Setelah itu mereka pun akan pulang. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya satu. Yang tinggal hanyalah illalladzina amanu, iman, wa amilus salihati, amal soleh, wa tawasaw bil haqqi, menasihati orang tentang kebenaran, wa tawasaw bis sabri, memberikan wasiat kesabaran. Lain daripada itu hanya kesia-siaan belaka. Mana orang kaya-kaya zaman silam? Mati. Mana raja-raja zaman dulu? Hilang. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Setiap tokoh ada zamannya, setiap zaman ada tokohnya. Tokoh, orang, siapapun dia, pada akhirnya dia akan menghadap Allah dalam kesendirian. Wa qad ji'tumuna furada, kamu akan datang menghadap Allah. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana dulu aku ciptakan kamu sendirian, kamu pun juga akan datang menghadap Allah sendirian. Manusia selalu lupa, selalu silap, selalu salah. Karena dia lupa, dia diingatkan. Hadhihi tadhkirah, ini peringatan. Faman sya'a dzakarah, bagi siapa yang mau mengambil peringatan. Laki-laki yang baligh berakal, tidak gila, bukan kanak-kanak, bukan musafir, wajib dia mendengar wasiat khutbah. 1 kali khatib menyampaikan, ittaqullah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau hidup dengan cara Fir'aun, silakan. Isma syi'ta fa innaka mayyit, hidup sesuka hatimu, kau pada akhirnya akan mati. Yang korupsi, yang tipu-tipu, yang curang timbangan, yang makan haram, hidup ini hanya makan pakai. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Kenapa orang makan haram? Kenapa orang riba? Kenapa orang dusta? Kenapa orang tipu? Hanya untuk memberi makan anak. Anak sudah makan menantu, sudah menantu cucu, tidak akan pernah cukup. Pada akhirnya ketika kita mati, anak cucu menantu pun tak pernah ingat dengan kita. Betapa sedihnya nasib manusia. Kalau pernah sempat mulut berzikir, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan, tsaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat, habibatani ilar rahman, disukai Allah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau sempat mulut mengucapkan la ilaha illallah, afdalu dzikri, seafdal zikir la ilaha illallah. Itulah yang memudahkan sakratul maut. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an, fa innahu yati yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberikan syafaat pada orang-orang yang membacanya. Orang-orang yang sudah mati, kulitnya sudah melepuh, dagingnya sudah membusuk, perutnya sudah menggelembung. Pada saat itu mereka ditanya Allah Subhanahu wa taala, maukah kamu hidup lagi wahai mayat-mayat, jenazah-jenazah? Mereka menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib, hidupkan kami walaupun sebentar, hidupkan kami walaupun sedetik, hidupkan kami walaupun sekejap ya Allah. Fa as-saddaqa, kalau engkau beri kami kesempatan hidup sekali lagi, kami mau bersedekah ya Allah. Di antara sekian puluh ribu amal, mereka memilih satu amal yang paling utama. Fa as-saddaqa, kami ingin bersedekah ya Allah. Apa kata mereka ketika melihat azab? Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami ingin beramal salih. Tapi apalah daya, hidup sekali, buatlah hidup berarti. Hidup sekali lagi, tanggung jawab menanti. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana Fir'aun yang hebat? Mati. Mana Qarun yang kaya raya? Mati. Mana Abu Lahab
yang mendustakan Nabi, semuanya pada akhirnya mati. Kita pun juga akan mati menghadap Allah. Kita mau mati menjadi orang baik atau mau tidak baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan kita dua jalan. Jalan fujur, jalan jahat. Wa taqwaha, jalan baik. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya, memilih jalan yang benar. Qad khaba man dassaha. Sia-sialah orang yang mengotori dirinya dengan yang haram, lalu dia kemudian memilih jalan yang tidak baik.